Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Pada video kali ini teman-teman kita update terbaru terkait dengan pengisian DRH bagi teman-teman untuk P3K per waktu ya. Nah di sini untuk keterangan terkait apabila teman-teman sudah berhasil melakukan eh, akhiri proses pengisian DRH, maka di bagian awal ataupun di bagian halaman beranda maka ada tulisan seperti ini ya teman-teman. Selamat, nama teman-teman, kemudian Anda diusulkan masuk ke formasi P3K paruh waktu. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, seperti ini ya, yang ada tampilannya kalau sudah melakukan akhiri proses pengisian DRH. Nah, di sini ada tombol cetak kartu pendaftaran, dan di bawah ini ada tombol daftar riwayat hidup. Nah, ini bisa kita klik kembali teman-teman. Nah, tombol itu diklik akan kembali ke halaman dokumen ya, dokumen yang sudah kita unggah. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan lihat terkait dokumen yang sudah kita unggah, dan ada kemungkinan untuk bisa melakukan unggah ulang terkait dokumen yang mungkin ada kekeliruan ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk beberapa hari sampai batas waktu yang tanggal 22 ya teman-teman ya, untuk akhir dari pengisian DRH ini teman-teman bisa memanfaatkan waktu itu untuk sekiranya memperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki terkait jenis dokumen yang kita unggah ya. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman, kalau misalkan ada yang kurang pas, ada yang kekeliruan, bisa teman-teman memanfaatkan kesempatan untuk mengunggah ulang dokumen ini ya. Nah, di sini juga ada bagian paling bawah teman-teman ya, ada tombol resume ya. Nah, tombol resume, nah setelah teman-teman melakukan akhiri proses pengisian DRH, kalau kita klik tombol resume ya, apakah wajib atau tidak ya teman-teman ya. Nah, untuk jawaban menurut saya ini tidak wajib ya teman-teman, karena resume ini akan kembali ke halaman awal tadi saja ya, artinya tidak mempengaruhi apa-apa ya, seperti itu. Nah, artinya mau diklik ataupun tidak itu tidak mempengaruhi atau tidak bermasalah ya teman-teman ya. Kalau kita klik maka akan diarahkan ke halaman resume di awal ataupun biodata tadi. Jadi kita bisa mengeceknya apakah sudah benar atau tidak ya, seperti itu. Kalau dulu teman-teman ya, resume, tombol resume itu kalau diklik kita bisa mencentang apakah sudah lengkap, apakah sudah terisi, seperti itu ya. Kalau sekarang untuk tombol resume ini kita diarahkan ke halaman awal ini lagi ya, dalam artian untuk mengklik tombol resume itu tidak harus ya teman-teman ya, seperti itu jawabannya. Nah, setelah ini teman-teman, setelah melakukan proses akhiri pengisian DRH, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, jadi sesuai dengan alur ya, alur penetapan NIP ASN ya, ketika peserta sudah mengusulkan dokumen ya seperti itu ya, yaitu di IRH tadi, maka langkah selanjutnya tinggal menunggu untuk instansi melakukan verifikasi dokumen ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu, setelah diverifikasi oleh instansi ataupun BKD ya, atau BKPP daerahnya, maka BKD ataupun BKPP tadi akan mengusulkan NIP ke BKN ya, terkait dengan kelengkapan dokumen yang sudah kita isi ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu BKN akan memproses berkas usul dari instansi ya. Nah, akan diproses ini tentunya ada waktu-waktu tertentu ya teman, maksudnya ada jadwal yang sudah resmi ditetapkan ya, seperti itu. Nah, ketika BKN memproses berkas usulan dari instansi ya, terkait data daerah yang sudah kita input, sudah kita masukkan tadi, maka ada 2 ya teman-teman ya, bisa memenuhi syarat ataupun bisa berkas tidak sesuai ya, seperti itu. Nah, bilanya memenuhi syarat, maka berkas
usul dapat diterbitkan prakteknya oleh BKN ya seperti itu. Nah apabila ya mudah-mudahan saja tidak, apabila berkas yang, kita input ataupun di RH tadi ada yang belum sesuai ya atau BTS ya berkas tidak sesuai maka BKN akan mengembalikan, ke instansi atau ke BKD ataupun ke BKPP daerah masing-masing ya, untuk apa? Untuk diperbaiki tentunya ya teman-teman ya. Nah jadi tidak usah khawatir seandainya ya teman-teman, ketika melakukan, akhiri proses pengisian di RH ada kira-kira yang, fatal, yang salah ya seperti itu ya. Maka bisa nanti setelah, proses di BKN nanti, berkas itu dikembalikan ke instansinya ya untuk diperbaiki ya. Nah kemudian, instansi akan menghubungi peserta ya jika ada dokumen yang harus diperbaiki ya teman-teman ya. Makanya di sini tadi, kemungkinan besar kenapa masih bisa kita melakukan, unggah ulang ya. Kemungkinan itu adalah, eee, salah satu alternatif untuk memperbaikinya mungkin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian, setelah, instansi menghubungi, peserta tentunya, kita sebagai peserta yang, eee, bisa melakukan perbaikan ya, seperti itu. Nah, kemudian bagi yang sudah memenuhi syarat, maka tentunya akan diterbitkan, praktiknya oleh BKN ya. Selanjutnya instansi akan, menerbitkan SK-nya ya setelah mendapat, peraturan teknisnya dari BKN ya, seperti itu. Maka, selesailah, keluarlah SK seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, harapannya semuanya akan, memenuhi syarat ya. Jadi tidak perlu kita, repot-repot lagi untuk melakukan, perbaikan ya, seperti itu. Nah, kalau ada perbaikan tentunya akan, berakibat lambatnya juga ya teman-teman ya keluar terkait dengan, nomor induk itu ya, nomor induk ASN-nya. Nah, mumpung ada masih waktu 1 hari, teman-teman yang belum melakukan, akhiri proses pengisian DRH untuk dicek benar-benar terkait dengan dokumen yang diunggah ya, karena ini yang, harus diperhatikan betul-betul ya terkait dengan isian DRH-nya. Seperti itu saja teman-teman, informasinya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.